surprise dari Homeboyz dan menuju ke Kari, hero late game potential yang tentunya bisa mengubah bagaimana Fredrin menjadi kerupuk tiba-tiba. Dan ini dia the last pick menuju ke arah Kari. Mampukah Homeboyz mengamankan kemenangan 3 poin penuh tanpa balas dan membawa Udil selangkah lebih dekat menuju ke dalam MSC kembali lagi yang mungkin sudah Udil rindukan karena 19, 20, 21, 22, 23, 24, sekarang 24 ya? 5 tahun. 5 tahun, Profesor. 5 tahun. 4 nggak sih apa 3? 5? 5 ya? 5 nggak sih? 5 ya? Wow, 5 tahun yang lalu. Sejarah tapi tetap terukir, cuma betapa lamanya bayangkan dia tidak menyentuh dari MSC. So, kita bakal melihat langsung menuju ke line of dawn untuk melihat mampukah tim Brute Force hantam balik Homeboyz. Dan ini dia pertandingan terakhir untuk hari ini, hari kedua dari wildcard. Chibi dengan Ling, Mashiro dengan Fredrin. Apakah kita akan melihat permainan cepat ala Chibi dan The Hypersonic Homeboyz dengan tempo yang menjadi kunci dari permainan mereka? Apakah kita akan melihat Wenger bisa menemukan solusi atas Mal yang kali ini sudah mulai bermain dengan Invade dan bermain dengan Barrier, ingin memperlama Mashiro dengan farmingnya dan menutup juga agar bisa direset dari segi orange buff. Sementara lagi-lagi untuk Wenger versus Mal, nggak akan ada hentinya, nggak akan ada stopnya. Kecuali nanti para mid laner ikut campur untuk urusan mereka ketika 1v1. Ini pasti akan menjadi game changer. Dan ini akan tentunya menjadi sebuah solusi juga karena Mal sekarang sudah mulai berada dalam keadaan yang cukup berbahaya untuk karena terpaksa digunakan. Tapi lihat, untung masih ada gocekan sedikit karena kalau tidak itu cukup berbahaya. Dan untung nggak melihat kondisi melakukan agresivitas di level awal untuk seorang Grok mungkin agak cukup lama. Cuma yang sudah dipastikan rugi adalah tidak adanya flicker Profesor KB untuk seorang Mal. Ya, tapi Mal masih bisa main dari jauh nggak sih jatuhnya? Masih. Kayak apalagi ini Link kan, Link itu nggak perlu hadir untuk setup teamfight di Turtle yang pertama. Dia tinggal nanti main aja bareng sama Barrier. Ketika ada Turtle dia reset-reset tuh Turtle-nya. Yes. Tapi kalau ngomongin soal teamfight di XP Lane ini sih yang bakal ditunggu. Karena Sepat butuh banget untuk kehadiran dari Udil agar dia bisa melakukan clear dengan cepat di area bottom lane. Karena kalau misalkan Sepat sendirian, dia udah pasti bakal dimakan sih di sini sama Novaria dan adanya Arlot. Oke. Apalagi Fredrinnya juga rotasi tuh. Dan bahkan di depan sana kita lihat mencoba untuk melakukan steal terhadap Purple yang memiliki para pasukan dari tim Brute Force. Chibi melakukan sebuah gerakan yang cukup ekstrim, cukup berani dari Minotaur. Dari Vanguard udah mencoba untuk merespon hal tersebut. Kita lihat Storm versus Retribution dan tidak bisa didapatkan. Menuju ke arah belakang, Chibi coba untuk melakukan sedikit following up. The power oversplot di tangan dari seorang Marpon. Dan bahkan Chibi udah gak punya power Retribution lagi kali ini. Akankah menuju ke dalam team fight? No, nampaknya mau point kill dari sosok seorang Chibi. Tapi setidaknya masih menang secara individual untuk level dan Black March. Dia langsung menuju ke satu buah Sky Piercers. Item yang begitu murah, begitu terjangkau untuk para gold laner, tapi dia menjadikannya di first item. Artinya Brute Force harus bermain galak dari early game, gak boleh pakai rem kali ini Ranger Mas. Ya kalau dia pakai rem sedikit aja. Dan Mal di sini akan coba untuk memberikan distraction. Udah nggak ada retribution dan Mal sedikit terlambat dan nggak ada power of nature di sana. Maksud aku kayak nggak ada pressure, cuma hanya dipandangi saja Profesor. Mungkin cukup rindu. Mungkin ingin memberikan pressure dengan barrier aja, reset-reset, tapi Nggak ada juga tadi pressure barrier-nya. ya masalahnya nggak ada. Jadi serba salah semua dan di depan sana lihat langsung ada Storm berhasil mendapatkan cover. Dan belakang di depan sana dari Mal akan coba watch out for defensive. Chibi is coming up menuju ke arah seorang Black March. Dengan tempat Salted terus mendapatkan satu point kill Chibi. Menuju ke arah point kill yang kedua dan mundur ke arah belakang. Finally, meanwhile di balik sana Mal bersama dengan Udil still survive, tidak ada yang tumbang sama sekali. Chibi first item khas Claw dan barusan ada muncul tuh stikernya ini bencana. Yang tentunya beneran bisa menjadi bencana karena Tempest of Blade-nya dengan 4 pedang yang bisa dimaksimalkan. Membuat gerakan dari Homeboyz jauh lebih fleksibel. Dari segi level juga kali ini akan lebih jauh dari Chibi. Next Turtle, kayaknya Mashiro nggak boleh untuk lengah sedikit pun. Karena kalau dia lengah, kemungkinan besar ini akan ada snatch terhadap Turtle yang bisa didapatkan oleh Chibi. Wow, Turtle di tangan dari Chibi. Karena memang kalau ngomongin di awal dari sosok seorang Link tidak dapetin Turtle, ya memang itu adalah hakikat ya Profesor. Ya, okay. Itu memang hakikat ya. Bahkan kalau dia dapetin Turtle di awal, Turtle pertama dari seorang Link,
Wah, itu di luar kuasa, itu sangat bagus. Dan bahkan informasi terdeteksi di depan sana langsung membuat para pasukan dari tim Brute Force menjaga jarak, mundur ke arah belakang. Dan Mal gak boleh dimakan terus seperti ini, Mal gak boleh dibuka terus. Dan dia kadang kalau memang udah gak memiliki power lagi dengan flicker ya Profesor, mungkin dia bisa buka barir untuk pakai barir terlebih dahulu Profesor. Barir untuk reset, tapi kali ini setup gak bisa dilewatkan gitu saja. Arcode berhasil mendapatkan Udil dari belakang, dapatkan Udil tumbang begitu saja dengan ada lagi pulse. Wajah for defensive dari sana dengan double knockup, membuat para pasukan dari tim Homeboys kali mundur ke arah belakang karena Marbon dengan satu vengeance yang berhasil menutup ke arah seorang Chibi. Flicker bawah defensif cepat di depan sana dengan on-offended mid flicker, ternyata membuat Mashiro masih bertahan. Dan meanwhile dari top lane Nets free hit menuju ke arah turret. Wow, Mashiro. Huge team fight dan sustainability-nya kuat banget. Tapi Black March juga hadir di sana. Dengan ada Sky Piercer, setidaknya dia memiliki early damage yang cukup, tapi itemnya masih under banget sejujurnya Ranger Mas. Chibi tadi udah sempat hadir, dan bahkan dia memberikan 4 pedangnya dengan Deviant Sword. Tapi dengan kehadiran dari satu Haskell aja kayaknya masih belum cukup untuk share damage, karena dia masih butuh Berserker Fury mungkin, Great Dragon Spear atau Maleficor. Tapi next itemnya dia akan menuju ke Sky Piercer sepertinya. Ini Profesor, kalau dia buka pakai barir, kalau dia zoning out di depan sana dan memberikan pressure seperti ini nggak masalah. Kalau tadi kan kasusnya berbeda, dan bahkan di depan sana wall charge-nya for nothing. Mau dia masuk ke dalam kandang para pasukan dari tim Brute Force. Flicker bawah defensif membuat para pasukan dari tim Homeboys, walaupun dia berhasil mendapatkan turtle. Distraction dilakukan dari seorang Mau itu agak cukup lumayan. I'm offended with Flicker yang tidak bisa lagi dikeluarkan oleh seorang Sepat yang akhirnya cuma jaraknya segitu aja Profesor. Ya, jaraknya nggak begitu jauh. Kalau ada Flicker itu akan lebih jauh dan Akan lebih jauh, betul sekali. Dan kalau kita melihat juga bagaimana kehadiran dari Udil yang dari tadi bermain dengan menggunakan satu buah ultimate, itu udah jadi jawaban sih kalau sebenarnya Homeboys gak mau diem, gak mau berhenti untuk melakukan rotasi. Oke, kita tunggu dia apakah dapat? Watcher kali ini masih belum ditahan oleh seorang Mal. Ditahan seperti Amma Pendant, masih mendapatkan satu, tapi Flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Homeboys. Aku kira akan ada Watcher dari Mal, tapi ternyata dengan cooldown yang masih belum muncul. Meanwhile dari bottom lane one by one situation antara Marbon dan juga Chibi malah menimbulkan hasil. Ini Thunderbelt dari Marbon, setidaknya dia akan mendapatkan hybrid defense juga. Dia akan mencoba untuk bertahan hidup dengan adanya hybrid defense yang dia miliki. 1v1 situation masih ingin dilanjutkan sepertinya Marbon versus Chibi. Oke, Tempest of Blood telah dikeluarkan bersama dengan Retribution, dan one last hit kali ini di arah belakang Chibi. Malah yang harus sumbat dan Flicker for nothing dari Marbon berhasil membuat Chibi kali ini mundur ke arah belakang dengan adanya absorb damage, membuat Chibi masih bertahan. Tapi Udil dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Surprise attack mencegat seorang Marbon mencoba dikamerisasi, tapi Waters yang on point membuat salah pasukan dari tim Homeboys mendapatkan kesempatan, tapi Udil tak ada jalan untuk pulang. Lihat Cody di depan sana mencoba untuk melakukan outplay, tapi nampaknya Udil nowhere to run. Wow, Udil udah gak punya jalan untuk escape. Sementara itu Space akan coba diciptakan di bagian bottom lane untuk Nets. Nets adalah satu-satunya pemain yang masih farming. Sepat dari tadi juga berada dalam ancaman, untungnya dia masih belum tumbang. Kalau Nets nanti akan menggapai late gamenya, ini akan menjadi malapetaka yang berbahaya bagi Brute Force. Sekarang, kalau kita lihat dari dua Sky Piercer, yang pertama di Roger, yang kedua ada di Ling. Chibi seharusnya akan mencoba untuk build up dengan mendapatkan pundi-pundi point kill. Begitu juga dengan Black March. Karena walaupun udah punya Windtalker, menurutku di sini Black March masih butuh lebih daripada Windtalker. Dia butuh Endless Battle, dia butuh Great Dragon Spear, dia juga membutuhkan item-item lain tentunya untuk bisa mendeliver damage secara maksimal, tapi masih memiliki sustainability. Deteksi 4 pemain mereka, ada bakal 5 pemain Retribution is on point. Bahkan Minot Glory for nothing. Di depan sana para pasukan dari tim Homeboys membalikkan kanan dengan Emo Pintas. Dengan Waters kombinasi yang sangat baik berhasil mendapatkan 2 knock-up. Meanwhile, tim Homeboys tidak ada sedikit pun yang tergores untuk para pasukan tim Homeboys. Mereka berkasa, tapi Black March dia gak lihat adanya Nest dan juga Udil di depan sana. Lakukan pause for defensive. Satu-satunya adalah jalan pulang untuk seorang Black March dan Profesor Udil memberikan pressure dengan makro gameplay yang mereka miliki. Luoi dan Udil, nggak usah heran Ranger Mas, karena di M2 World Championship juga Udil bermain dengan Luoi dan sangat-sangat flawless sekali. Tapi kali ini berbalik dengan keadaan dari Nets yang dari tadi dia diam, dia farm, dia nggak ada masalah sama sekali. Tapi ini mungkin yang harus diperhatikan nih dari teman-teman tim Brute Force, karena semakin lama game berjalan, Karinya akan semakin memiliki power. Dan Chibi sudah memiliki Berserker Fury yang artinya nantinya akan lebih menyakitkan lagi ketika Sky Piercer dan juga Berserker Fury connecting. Tapi Kodix ini masih belum ada jawaban untuk dia sih, Profesor. Dan kalau satu-satunya jawabannya adalah Chibi. Tapi Marbon kembali mau mencoba dengan one by one situation di depan sana, masih mau lebih. Dan berbeda kasusnya kali ini, dengan Tempest of Blood dikeluarkan. Marbon one last itu dia, Sky Pierce-nya nyala, Profesor. Kasusnya berbeda karena di game sebelum ini, di team fight sebelum ini, mereka terkena oleh
Astral Spear. Iya, ditambah lagi dengan belum ada Berserker Shiri juga kan. Dan Vanguard belum ketahuan, Vanguard baru ketahuan. Oke, Vanguard tidak boleh terlalu terbuka visionnya karena bentar lagi akan menuju ke Lord, Profesor. Untung nggak di all in karena ada Lord juga. Mereka nggak mau menghindari team fight yang cukup beresiko walaupun mereka lagi berlima. Homeboys memiliki rem kali ini. Rem yang membuat mereka masih bisa bermain dengan sangat-sangat tenang. The next itemnya sepertinya akan menuju ke Endless Battle untuk Chibi. Udil tentunya akan memiliki Glowing Wand dan Nets sudah memiliki Demon Hunter Sword. Siapapun yang ada di depan, mau itu Vanguard, mau itu Marbot, mau itu Mashiro, kayaknya nggak bakal mampu untuk bertahan hidup Ranger Plus. Alright, dapat Tempest Obelisk more defensive dari seorang Chibi. Masih bisa farming terlebih dahulu, tapi yang sudah dipastikan adalah kalau ini Chibi masuk ke rumput ke arah yang salah lagi. Dan ini dia Profesor, karena dia nggak ada Tempest Obelisk, dia harus berhati-hati mundur ke belakang. Vince Boys hanya yang dia miliki saat ini. Oke, tapi karena nggak ada informasi di mana Udil berada ya, mereka kayak memilih untuk disengage. Takut juga dia. Iya, mereka takut tiba-tiba ada diversion, tiba-tiba mungkin mereka di flank dari belakang. Jadi ya mau nggak mau, mereka nggak ambil resiko sama sekali untuk bisa ngeganyang ke arah dari Marbon. Satu-satunya yang aku suka adalah bus Arasji sih. Untuk saat ini ya. Main dari bus Arasji, tapi kalau ngomongin Grok, nggak boleh dari situ Grok ya. Groknya dari depan, bersama dengan cepat, distraction, mereka hilang arah juga, linknya nggak tahu di mana, dan biarin Net sama Udil main dari bus Arasji. Oke. Apakah nantinya akan ada gerakan dari bus Arasji? Dari bagian 4 bus yang punya blind spot dengan adanya Magic Sentry. Tinggal melihat juga bagaimana take over terhadap Lord karena Net sekarang sudah memiliki damage. Sebesar apapun HP dari lawan-lawannya akan mudah untuk dihancurkan. Astralikum Connect, ini dia watchernya dengan adanya di sisi lain para pasukan tim Homeboys kembali dengan cepat. Harsilah, dapat Solven, untuk Trajan, dan satu Tever Kodich. 2 poin kill didapatkan, tampaknya poin kill yang ketiga di tangan seorang Chibi. Lihat, membuat para pasukan dari tim Homeboys mendapatkan free Lord. Mereka terlalu memaksakan Profesor, walaupun dia udah tahu dapetin dengan adanya Astral Eagle, tapi Storm yang memaksa itu bahkan berbahaya untuk Fangor dan kawan-kawan. Apalagi dia yang mengeluarkan flicker terlebih dahulu loh. Dia yang ngerespon hal tersebut dengan cepat dan Black Mars ketahuan. Kayaknya Chibi sudah merespon juga di depan sana, tapi kayaknya akan ada satu recall. Terlihat! Oh my god, tercancel begitu saja dapatkan Chibi di depan sana. One more situation, tidak ada Tempest Obelisk dan one last in Skyfierce. Save the day untuk seorang Chibi. Oke, kita melihat replay memang tadi ada Chibi yang mampu untuk ditumbangkan dengan double kill-nya. Dan tentunya membuat Skyfierce dari Chibi akan makin bertambah. Si Halberd dari Nets, dia memiliki attack speed yang lebih pasti lagi dan sekarang Homeboys akan mencoba untuk mendobrak pintu base dari Brute Force. Mereka ingin mendapatkan 3-lane push dan mereka ingin maksimalin hal tersebut karena ini sudah di atas menit 12. Possible endgame? Tentu, tapi apakah mampu mereka untuk membuat sebuah wall charge yang manis dari Mal? Oke, tampaknya para pasukan dari tim Homeboys di depan sana bakal coba untuk menabrak Udil. Surprise game yang akan terjadi menuju ke seorang Kodich, tapi sempat menjadi jawaban utama, mencoba untuk memancing begitu saja dan bahkan di top lane tidak ada lagi pasif yang bisa diselamatkan. Chibi fokus ke Kodich, diselamatkan oleh seorang Mashiro kali ini nggak bisa membuat apapun. Nets bahkan deliver damage yang tidak terlalu maksimal. Apres one for nothing dan di arah bottom lane mereka tidak bisa melakukan sedikit cover terhadap best turret mereka. Jadi mau tidak mau mereka harus mempecahkan dan mereka melepaskan best turret dan ikhlas Profesor. Oke, karena lawannya juga 3 tank kebetulan. Lihat item yang dibuild sama Udil, Wishing Lantern. Dia akan mendeliver damage yang lebih kejam lagi dengan ada efek Butterfly juga yang nantinya akan memberikan 10% maksimum HP tambahan dari damage-nya. Dan lihat Chibi 1 versus 3 bakal coba nge-distract untuk mendapatkan best turret, menjadi pilihan yang sangat baik dan mereka terpancing dengan Chibi yang nikmat, lezat dan bergizi. Ya, Chibi benar-benar akan menjadi distraction yang paling mudah karena dia squishy, dia nggak begitu tebal. Dan kalau kita ngomongin damage, sebenarnya Chibi udah punya damage yang maksimum. Tapi lagi-lagi untuk sekarang Skypiercer harus dimaksimalkan agar dia bisa mengeliminasi dengan instan. Tinggal menunggu momentum lagi untuk teman-teman dari Homeboys. 1 Lord lagi, 1 push lagi. Dengan network sejauh ini aku makin yakin kalau Homeboys bisa menaklukkan Brute Force dengan 1 push. Tapi berbeda kondisinya kalau Brute Force yang ternyata malah mengembalikan keadaan, termasuk kalau mereka mendapatkan momentum dengan Minion Fury dari Vanguard dan Baris. Oke, recall tas. Kali ini akan dikeluarkan oleh para pasukan Homeboys. Tas. Tribute to Cornet kali ini membuat para
pasukan dari tim Homeboys bersinar, Profesor. Wow, oke. Recall walaupun nggak baris ya teman-teman ya, tapi recall yang dilakukan oleh Homeboys betul-betul hype dan membuat kita akan melihat bagaimana intensitas pertandingan untuk di Lord kali ini. Lord yang sudah enhance dan tinggal menunggu bagaimana cara eksekusi dari Homeboys. Apakah dengan split push, apakah dengan diversion, karena 3 base turret sudah ompong dari Brute Force. Yes, itu dia. Mereka bakal coba untuk memberikan pressure menuju ke arah Lord. Tapi kalau Brute Force akan coba respon seperti ini udah do or die, Profesor. Nggak ada lagi jalan. Dan apakah mereka ambil gamblingnya? Kita bakal menyaksikan, Profesor. Marbon. Mereka berhasil mendapatkan Marbon di depan sana. Dilihat Chibi. Fokus di arah belakang. Mentargetkan di mana Novaria berada. Dan itu dia Chibi. Berhasil mendapatkan Novaria. Hilang begitu saja dengan Tempest Open. Berhasil menghindari sosok dari Tao. Like a bounce. Meanwhile, Sepat mencoba untuk menangkap seorang Black Mass. Damage-nya terlalu sakit. Dan di depan sana, Homeboys. Mereka tinggal menunggu Lord. Mereka menunggu Lord datang dan mereka akan coba bisa membinasakan tim Brute Force. Wow, Brute Force benar-benar tershutdown dari semua lini. Dan sekarang untuk melakukan defense, kayaknya mereka nggak mampu bisa di endgame karena minumnya udah mulai masuk. Oh, emang Vendetta kali ini sudah tidak ada. Dan banget perempuan dari tim Homeboys mencoba untuk melakukan sedikit. Poin demi sedikit dari seorang udah tampakan Homeboys berhasil mengamankan game ketiga. 3-0 tanpa balas. Serumput from Malaysia. Homeboys melaju ke babak selanjutnya. Serumpun Brothers Homeboys berhasil untuk melakukan perfect win di grup B. Mirip dengan Entity 7. Ini mana mereka juga memenangkan keseluruhan pertandingan yang ada di grup A. Dan besok teman-teman, besok kita akan melihat Best of 5 series antara pertandingan Homeboys dari grup B. Dan di grup A ada Entity 7. Congratulations sekali lagi untuk Homeboys.